Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeska Diela Devina. Perkenalkan, nama saya Razudia Kwinata. Perkenalkan, nama saya Nabila Faulia. Saya Keisha Sasi Kirana. Nama saya Gisela Hitana Aurelia, saya dari kelompok 5 Kerajaan Kediri. Sejarah Kerajaan Kediri. Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri yang berdiri di abad 12 merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Dengan raja pertamanya ialah Sri Jawarsa Dikjaya yang menamakan dirinya sebagai titisan Wisnu. Berdirinya Kerajaan Kediri merupakan perintah awal Raja Airlangga yang membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Lalu pada November 1042, kedua putra dari Raja Airlangga memperebutkan tahta kerajaan sehingga Raja Airlangga terpaksa membelah kerajaan menjadi dua. Dengan hasil kerajaan Panjalu menjadi diberikan kepada Sri Samarawijaya yang berada di kota Daha, dan kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan yang berada di Kahuripan. Terima kasih. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri ada 9. Di antaranya yaitu Sri Samarawijaya tahun 1045 Masehi, Sri Jayaswara tahun 1104 sampai 1115 Masehi, Raja Bameswara tahun 1116 sampai 1135 Masehi, Sri Jayabaya tahun 1135 sampai 1159 Masehi, Sri Sarweswara tahun 1159 sampai 1170 Masehi, Sri Aryaswara tahun 1170 sampai 1180 Masehi, Sri Gandra tahun 1181 Masehi, Sri Kameswara tahun 1190 sampai 1200 Masehi, dan terakhir Sri Kertajaya tahun 1200 sampai 1222 Masehi. Sejak masa kejayaan Kerajaan Kediri diraih pada masa Sri Jayabaya, yang disebut juga sebagai Raja Bijaksana. Di bawah Sri Jayabaya, wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Karena wilayah yang luas, bisa dipastikan armada laut Kerajaan Kediri sangat kuat. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya sudah teratur dan hukum yang dilakukan secara tegas dan adil. Nama Sri Jayabaya juga diabadikan di dalam kitab Bharatayuddha, dan sampai sekarang ia dikenal sebagai ramalannya tentang Indonesia dalam jangka Jayabaya. Akar keruntuhan Kerajaan Kediri diawali oleh konflik antara Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut dipicu oleh ambisi Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana Hindu dan Buddha di Kerajaan Kediri. Para Brahmana merespon permintaan tersebut dengan penolakan. Pada perkembangannya, penolakan dari kaum Brahmana menyebabkan Kertajaya murka dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum Brahmana. Pada akhir pemerintahannya, Kertajaya menyatakan ingin disembah oleh para pendeta Hindu dan Buddha. Keinginan itu ditolak. Meskipun Kertajaya pamer kesaktian dengan duduk di atas sebatang tombak berdiri, Kertajaya murka, merasa terancam. Para pendeta itu mencari perlindungan pada Ken Arok, Aku Tumapel, sekaligus bawahan Kediri. Dalam perang antara Tumapel dan Kediri di dekat Desa Ganter tahun 1222 Masehi, Kediri kalah. Kertajaya sendiri diberitakan naik ke alam dewa, yang mungkin merupakan bahasa kiasan untuk menunjukkan ia tewas. Sejak tahun 1222 Masehi, Kediri menjadi daerah bawahan Tumapel menurut negara Kertagama. Putra Kertajaya bernama Jayasapha diangkat Ken Arok sebagai Bupati Kediri. Tahun 1258, Jayasapha digantikan oleh putranya, Sastrajaya. Kemudian, tahun 1271, Sastrajaya digantikan putranya bernama Jayakatwang. Dan akhirnya pada tahun 1292, Jayakatwang memberontak dan mengakhiri riwayat Tumapel.
Kerajaan Kediri meninggalkan beberapa bukti sejarah berupa prasasti yang tersebar di sekitaran Pulau Jawa. Di antaranya adalah Prasasti Kamulan, Prasasti Jaring, Prasasti Ngantang, Candi Penataran, dan Kitab Semaradana. Sekian penjelasan dari kami mengenai Kerajaan Kediri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.